Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Sarmaningrum dengan NIM 24014200040 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yaitu tentang estetika Jepang. Zen Buddhisme di Jepang. Zen merupakan suatu ungkapan penghayatan Buddhisme yang berakar dari India kemudian mengalami proses asimilasi di Cina. Perkembangannya telah berpadu dengan Shinto, sehingga Zen di bagi Jepang tidak hanya memperkaya khasanah kerohanian, melainkan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan militer, karya seni, dan dalam kehidupan sosial budaya orang Jepang. Oke, baik. Pada hakikatnya, Zen mempunyai pengertian suatu pengalaman sejati yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata atau dengan perkataan yang tepat. Pengalaman selain berfungsi untuk mengisi kekosongan hidup, juga digunakan sebagai media utama untuk menemukan pencerahan. Zen bukan petunjuk untuk mencapai suatu tujuan yang berupa teori atau serentetan kata-kata, tetapi juga pengalaman yang dapat digunakan sebagai medium menuju ke suatu tujuan. Dengan demikian, pengalaman harus dihayati secara langsung, karena kristalisasi dari pengalaman yang berkelanjutan akan membentuk suatu kemampuan pemahaman rasa atau gerak hati, bukan pada pemikiran. Maka, Zen lebih menekankan intuisi daripada pemikiran atau kepandaian yang bersifat verbal atau menggunakan kata-kata. Baik, Zen lebih mengutamakan olah rasa daripada olah pikir. Nah, karena untuk dapat menghayati kehidupan alam dan isinya diperlukan suatu kreativitas dalam berimajinasi, bukan harus dengan cara melakukan pembuktian secara konkret. Selanjutnya dalam estetika Jepang ini terdapat suatu prinsip seni di Jepang yaitu wabi-sabi. Prinsip tersebut yang pertama adalah fukinsei. Terbagi menjadi dua, yaitu simetri yang bersifat statis dan asimetri yang bersifat dinamis. Yang kedua adalah kanso. Kanso adalah kesederhanaan dalam bentuk dan garis. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pengulangan bentuk sederhana dan yang kedua adalah memberi kesan dinamis. Lalu yang ketiga adalah kokou. Kokou ini merupakan esensi atau hakikat. Setelah itu kokou merupakan perwujudan dari proses distorsi dan deformasi. Yang keempat adalah shizen. Shizen ini merupakan penataan taman dengan menggunakan unsur-unsur alam, yaitu yang seperti dalam contoh ini yang pertama adalah Taman Zen Manzen di Kyoto. Lalu yang kedua ada Taman Daizen di Kyoto, yaitu berupa pasir dengan simbol lautan. Lalu yang kelima adalah Yugen yang memiliki arti bermakna. Jadi pasir dalam Yugen ini pasir adalah sebagai simbol air yang mempunyai makna yang pertama, menguji persepsi manusia terhadap realitas dan azas yang berlawanan di dalam alam. Yang kedua, karena air memiliki kemampuan untuk menciptakan gambaran yang benar, air tidak pernah bohong dalam mewujudkan keadaan, misalnya jernih, keruh, berlumpur, dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah Datsuzoku atau artinya kebebasan. Prinsip Datsuzoku ini juga digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kebebasan manusia dalam berimajinasi dan berkreasi dalam menuangkan ide-idenya ke dalam suatu karya seni.
Dan yang terakhir adalah yang keenam adalah seijaku, yang berarti diam dalam gerak. Diam dalam gerak ini yang dimaksud adalah suatu ketenangan yang bersifat dinamis. Ya baik, mungkin sampai di situ materi estetika Jepang ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kekeliruan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.